Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini kita bahas yang SIMAK UI 2012. Oke. Untuk 2013 sampai 2019-nya teman-teman bisa cek di playlist, oke. Dan ini saya maksudnya nanti kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang lain, nanti tulis di komen ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Oke. Kita mulai untuk soal yang pertama. Spektrum massa magnesium menunjukkan adanya 3 puncak pada nomor 24, 25, 26. Oke, tinggi relatif ketiga puncak tersebut adalah 6, 3, dan 2. Oke, berarti ini 24-nya untuk 6, 25-nya itu 3, sedangkan untuk 26-nya itu 1. Yang ditanya berapa massa rata-ratanya, kayak gitu ya. Jadi untuk menghitung berapa massa rata-rata dari atom Mg-nya, itu sama dengan ini. Jadi tinggi puncaknya, oke, ini ya. Tinggi puncak itu dikali dengan tinggi relatif. Oke, tinggi relatif dibagi dengan total tinggi relatif. Oke, karena di sini dia ada 3, berarti ini nanti dikali 3. Maksudnya 3 kali. Nih, ditambah lagi ya. Nah, selanjutnya. Berarti kita aja nih, 24 berarti dikali 6. Berarti 24 dikali 6 ditambah 25 dikali 3 ditambah 26 dikali 1 dibagi ini berarti apa nih? 3 tambah 6 tambah 1 berarti 10. Oke gitu. Berarti kalau ini kita bagi hasilnya adalah 24,5. Jadi jawabnya itu adalah B. Oke, ini berhubungan dengan ini ya. Jadi kayak spektrum massa gitu, kita bisa menghitung berapa massa rata-rata dari massanya. Oke, lanjut lagi untuk soal 38. Nih, suplemen antasid ini dia untuk itu ya, obat mah. Oke, katanya mengandung kalsium karbonat sebagai bahan aktifnya. Satu tablet antasid yaitu ini beratnya 1,998 gram. Direaksikan dengan HCl berlebih. Jadi di sini HCl-nya berlebih ya, berarti yang antasidnya itu dia bakalan lebih sedikit jumlahnya. Oke. Terus katanya menghasilkan 0,22 gram karbon dioksida. Berapakah persentasenya kalsium? Oke, yang ditanya adalah berapa persen kalsiumnya ya. Berarti kita buat dulu nih, kita tulis ulang ya bersama reaksinya di bawah sini supaya kita punya space-nya yang lebih gede lagi nih, lebih banyak supaya enak hitungnya. Oke, CaCO2 plus H2O dan plus O2. Ingat ya, kalau ada persamaan reaksi cek apakah dia udah setara atau belum. Ini sih udah ya. Oke. Terus kita cari apanya? Kita cari dulu data yang sudah ada, kayak gitu. Jadi data yang sudah ada katanya molnya si CO2 itu molnya, masanya ada. Berarti kita bisa cari dong berapa mol yang ini, ya kan? Karena di sini masanya diketahui 0,22 gram. Berarti kita bisa cari berapa molnya. Berarti molnya sama dengan 0,22 dibagi dengan MR dari CO2 itu 44. Oke, berarti molnya sama dengan 0,005 mol. Oke, terus nih ingat ya, ini yang diketahui baru cuma masanya. Ini massa dari si tablet dari antasidanya ya, yaitu 1,998. Oke, jadi molnya ini kita bisa tahu berapa molnya itu yang digunakan supaya menghasilkan ini nih. Jadi ingat perbandingan koefisien. Jika molnya ini diketahui, ini juga bisa. Ya kan, jika salah satunya yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Berarti molnya si CO2-nya di sini itu dipakai perbandingannya untuk cari molnya CaCO3 ya, yang digunakan maksudnya yang terlibat dalam reaksi tersebut, kayak gitu. Berarti molnya yang terlibat itu adalah 0,005 mol. Oke, sekarang kita mau cari berapa massa dari CaCO3 yang terlibat atau yang bereaksi. Berarti karena udah ada nilai molnya, berarti sekarang kita bisa cari massanya dong, ya kan? Berarti massanya itu sama dengan tinggal dikali ke nilai MR-nya aja ya. Nilai MR-nya yaitu 100, berarti molnya yaitu 0,5 gram. Oke, jadi massa dari si kalsium karbonat ini yang bereaksi itu adalah 0,5 gramnya
untuk menghasilkan 0,22 gram CO2-nya. Oke, awalnya kan dia segini. Tetapi yang ditanya adalah bukan persentase dari CaCO3-nya, tetapi persentase dari unsur Ca-nya. Berarti caranya kita harus cari dulu berapa massa Ca dari CaCO3 yang bereaksi, ya kan? Jadi caranya nih. Jadi kalau kita mau cari massa Ca itu sama dengan, nih kita buat rumusnya dulu ya, jumlah atom Ca-nya di dalam reaksi ini ya, dalam rumus kimianya, dikali dengan AR-nya, dibagi dengan MR senyawanya, berarti MR CaCO3 dikali dengan massa si CaCO3. Oke, begitu ya untuk cari massa kalau dalam suatu senyawa. Berarti di sini karena jumlah atomnya 1, oke, sini Ca1 kan, ArCa itu 40, MrCaCO3 itu 100. Masanya tadi 0,5. Oke, berarti setelah ini kita hitung, ternyata ini 0,2 gram. Oke, jadi massa kalsiumnya di dalam massa karbonat tadi yang bereaksi itu 0,5 gram adalah 0,2 gram. Oke, berarti untuk mencari persennya Ca, itu berarti ini ya, persennya yang digunakan. Berarti masanya yang digunakan 0,2 gram dibagi dari nih, ini masanya dia, masa awalnya, yaitu masa yang sebenarnya gitu loh, 1,998 gram, oke, dikali 100, karena kan kita mau cari persentasenya. Berarti kalau ini kita udah bagi, hasilnya adalah 10%, oke. Jadi jawabnya adalah yang E, gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk soal 39 nih. Larutan di bawah ini yang tekanan uapnya itu paling tinggi. Oke, teman-teman ingat dulu nih konsepnya tekanan uap ya. Jadi ini misalnya, ini suatu larutan. Oke, kita misalkan ya, ada dua larutan nih. Oke, jadi kita misalkan yang ini segitiga ini adalah ingat dalam larutan itu kan ada pelarut, ada zat terlarut. Oke, kita misalkan yang segitiga ini adalah pelarutnya. Oke, sedangkan yang bulat-bulat ini adalah zat terlarutnya. Oke, misalnya ya, zat terlarut. Terus ini kita anggap sama pelarutnya yaitu ada 5. Tetapi di sini ada 3 nih, kita misalkan zat terlarutnya. Oke, menurut teman-teman nih, mana yang lebih gampang menguap? Oke, ingat ya kalau dia menguap berarti dia akan naik ke atas ya dalam bentuk gas ya. Kayak gini, ya kan? Ini kehalang sama pelarutnya. Sedangkan kalau ini, kalau dia semakin sedikit, itu dia semakin banyak dia menguap. Kayak gitu. Oke, jadi intinya kalau dia tekanan uapnya tinggi yang diminta, berarti jumlah zat terlarutnya itu sedikit. Oke ya, banding terbalik ya. Oke, sekarang kita lihat konsepnya. Ingat rumus dari tekanan uap itu, ya kan, delta P sama dengan P0 dikali XT. Kalau kita hitung satu-satu, kelamaan. Jadi, cara cepatnya, kita buat yang cepat aja nih, yang praktisnya aja. Supaya teman-teman nanti keburu ngerjainnya, gitu. Oke, caranya nanti tinggal dikali aja sama nilai itu namanya, lihat apakah dia elektrolit atau non, karena kan dia akan dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Kita cek yang A. Yang A ini itu adalah K2SO4, itu adalah elektrolit, ya kan? Jadi kalau ini kita ionin, ini jadi 2K plus ditambah SO4 2-. Berarti ini faktor Van Hoff-nya ada 3, ya kan? Nih, faktor Van Hoff itu yang I ya. Jadi I-nya 3. Di sini kan nggak diketahui nilai alfa ya. Ingat, kalau nggak diketahui nilai alfanya, berarti dia dianggap elektrolit kuat, berarti nilai alfa itu sama dengan nilai I-nya. Gitu. Jadi untuk menghitungnya, kita tinggal kalikan aja kemolarannya dikali dengan I-nya. Kayak gitu. Oke. Karena kan gini, untuk rumusnya itu kan gini, P0 dikali XT. Dan ini kalau dia elektrolit, beda lagi nih, P0, jadi dia nggak langsung dikali I gini ya. Enggak, beda. Oke. Jadi dia X mol T-nya itu yang dikali dengan I. Per mol T-nya dikali I ditambah NP. Kayak gitu. Oke. Jadi kita kalikan langsung aja nilai P0-nya dikali ininya aja. Dikali ininya. Oke, bisa ya.
Jadi supaya teman-teman nilai P-nya kita anggap sama aja. Jadi tinggal kita kalikan nilai ininya sama ini. Berarti ini 0,1 dikali 3, berarti ini totalnya, nanti zat telurnya ada 0,3 ya. Sedangkan kalau yang B, ini juga larutan elektrolit. Ini kalau kita ionin, itu jadinya H plus ditambah Cl-. Berarti nilai I-nya sama dengan 2. Berarti ini 0,15 ya. 0,15 dikali 2, berarti sama dengan 0,3. Berarti sama dong, ya kan? Sedangkan kalau yang C, ini juga larutan elektrolit, yaitu amonium nitrat. Ini kalau kita ionin, jadinya itu adalah NH4 plus ditambah NO3-. Berarti nilainya sama dengan 2. Baru kita kali, ini 0,1 dikali 2. Berarti ini 0,2. Oke, kalau untuk yang D, ini juga larutan elektrolit ya. CH3COONa. Ini kalau kita ionin jadinya CH3COO- plus Na plus. Berarti di sini dia nilai I-nya sama dengan 2. Oke, tinggal kalian aja. 0,1 dikali 2 berarti 0,2. Oke, kalaupun kita masukin ke rumus yang ini nanti tetap nilainya sama. Antara D sama C itu sama, B dengan A itu sama. Oke, gitu. Terus kalau yang untuk yang E-nya, berarti nih, ini kan C12 H22O11, ini larutannya non elektrolit, berarti ini nggak bisa diionin. Oke, berarti nggak dikali I, berarti dia tetap 0,15. Perhatikan mana yang paling kecil? Ini dia. Jadi jawabnya adalah yang E. Kayak gitu. Oke, sesuai dengan konsep yang ini ya. Cara cepatnya segitu. Tapi kalau teman-teman mau berlama-lama sih bisa pakai rumus ini ya. Tapi saya nggak yakin teman-teman mau berlama-lama. Oke, lanjut 40. Pada pH berapa larutan diatur agar dapat mengendapkan seperempat dari Al, larutan Al3 plus 0,01 molar. Oke, jika diketahui KSP-nya adalah segini. Oke, pertama-tama kita harus buat dulu nih, kita ionin dulu senyawanya. AlOH3, ini kalau kita ionin, ini jadi Al3 plus, ditambah 3OH-. Ya kan? Ini udah diketahui nilainya, 0,01 molar. Kita mau pH-nya itu seperempatnya. Ya kan? Seperempatnya dari si Al-nya. Oke, jadi kita bisa langsung pakai nilainya itu, ya kan? Karena sekarang seperempat dari sini ya. Oke, kita buat deh. Jadi seperempat dari sini itu berapa nih? Untuk OH-nya ya. Berarti seperempat dari 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, 1 per 4 berarti kan 0,25 nih. 0,25 dikali 10 pangkat min 2. Ya kan? Kalau kita jadikan ini 2,5, berarti 10 pangkat min 3. Jadi segini nilai OH-nya. Kayak gitu ya. Oke, karena kita mau cari adalah OH-, berarti kan 3 kita tinggal masukin dong ke rumus yang ini ya. KSP-nya diketahui yaitu 2,5 dikali 10 pangkat min 33 sama dengan masukin nilai AL-nya itu kan seperempatnya ya, seperempatnya dari sini berarti dia segini nilainya, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 3, karena kan kita maunya seperempatnya. Terus, ini dalam kurung dikali S-nya pangkat 3 ini, karena kan kita belum tahu nih berapa. Jadi S pangkat 3. Berarti ini, S pangkat 3 sama dengan 2, cepatnya deh. 2,5 bisa coret kan? 10 min 33, kalau dibagi kan jadi kurang ya. Jadinya 1 kali 10 pangkat min 30. Nah, kalau dia pangkat kan berarti tinggal dibagi aja. Berarti ini 1 kali 10 pangkat min 10. Oke, ini tadi adalah S, ini adalah OH-. Ya kan? Kalau dia OH-, udah ada OH-nya, berarti kan kita bisa cari POH. Berarti POH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti min log 1 kali 10 pangkat min 10. Ya kan? Berarti sama dengan 10. Kita mau cari pH, berarti pH itu kan sama dengan 14 dikurang POH. Begitu ya. Berarti 14 dikurang 10 sama dengan 4. Nanti jawabnya adalah yang B.
kayak gitu. Oke, bisa ya. Lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu untuk soal 41. Oke, nih. Sifat karet alam menjadi lebih baik jika dicampurkan dengan sulfur, belerang, sehingga dapat menghasilkan ban kendaraan bermotor seperti sekarang ini. Jadi dia elastis ya, elastis padat kayak gitu. Perubahan sifat tersebut disebabkan terjadinya interaksi antara karet alam dan sulfur. Oke. Fungsi dari sulfur dalam memperbaiki sifat karet alam. Oke. Ini dia fungsinya adalah D ya. Ini sebagai jembatan sulfur namanya. Jembatan sulfurnya. Oke. Jadi penjelasannya gini. Apa? Jadi fungsi dari sulfur itu kan dalam memperbaiki sifat karet alam ya, itu sebagai jembatan sulfurnya. Kenapa? Itu karena pada tahap yang namanya vulkanisasi, ini terjadi rangkaian itu membentuk ikatan sambung, ikatan silang, yang silangnya itu membentuk ikatan polisulfida, gitu. Jadi membentuk jembatan yang namanya jembatan sulfur. Jadi pembentukan antara sulfur ini dengan karet alam itu ya akan bentuk yang namanya polisulfida atau jembatan sulfur. Jadi vulkanisasi di sini itu gunanya untuk apa? Itu adalah untuk proses di mana molekul berat yang dulunya nih bentuknya itu adalah linear. Linear itu dia mengalami ikatan silang yang seperti tadi jembatannya itu, sehingga bentuk molekul polimernya itu membentuk seperti rangkaian 3 dimensi. Jadi nggak lurus lagi, tetapi dia bisa menjadi 3 dimensi, kayak gitu. Jadi rangkaian ini yang vulkanisasi ini maksudnya itu mengubah sifatnya karet, yang awalnya itu sifatnya adalah plastis. Sifat plastis di sini itu adalah lembut. Dirubah menjadi sifatnya seperti ban motor sekarang kan, itu menjadi sifatnya adalah elastis. Elastis di sini dia itu keras dan juga kuat. Ya kan? Perhatian deh teman-teman, ban kendaraan itu, ya kan? Dia elastis, ya kan? Tetapi dia kuat gitu. Tetapi kalau dia karet, misalnya nih karet penghapus deh, itu kan lunak, lembut kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mencampurkan dengan sulfur, itu nanti masa sih kita pakai ban kendaraan motor seperti karet penghapus? Nggak bisa dong, ya kan? Kecelakaan malah ntar yang terjadi. Makanya gunanya pencampuran sulfur ke dalam sifat karet itu ini sebagai jembatan sulfurnya ya, yaitu mengubah yang sifatnya linear itu menjadi seperti bentuk dimensi, sehingga sifat karetnya itu dari plastis menjadi elastis. Next, 42. Senyawa X mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Dia itu merupakan cairan pada temperatur kamar dan pada tekanan normal. Tidak bercampur dengan air. Tidak menghilangkan warna larutan permanganat. Kita cek nih. Ini ya, perhatian ya. Di sini katanya pada suhu kamar. Cluenya pertama nih. Gas ini etana itu dalam suhu kamar dia bentuknya gas. Etena ini juga dalam bentuk gas. Ya, ini kita lihat dulu nih dari segi segi pada suhu kamarnya dulu. Dia berbentuk gas. Sedangkan kalau etanol, ini ya etanol atau asam etanol, ini dia bereaksi dengan air. Di sini katanya tidak bercampur dengan air ya. Berarti ini bercampur, berarti bukan ini. Ini juga bukan ini. Terus etanoat. Bentar. Kalau dia etanoat, jadi kalau etanol itu bercampur dengan air, dia bisa ya. Dan kalau misalnya dia dioksidasi dengan kalium permanganat, dia bisa menjadi asam etanoat hasilnya nih. Jadi etanol itu kalau direaksikan dengan air atau misalnya direaksikan dengan kalium permanganat, dia akan menghasilkan yang namanya reaksi oksidasi. Jadi akan menghasilkan asam etanoat. Jadi dari alkohol jadi aldehid, terus menjadi asam karboksilat. Begitu. Jadi kalau digambarin alkohol itu kan C-nya 2 ya. Ini ada OH. Ini kalau misalnya dioksidasi, ini jadi aldehyde. Nah, ini kalau dioksidasi lagi, ini menjadi asam karboksilat. Nah, ini dia. Jadi ini etanolnya yang bereaksi tadi dengan air ya. Terus ini adalah asam etanoat. Jadi ini jawabnya itu adalah yang E, etil etanoat. Jadi etil etanoat ini pada suhu ruangan kamar dia bersifat cairan. Berarti jawabnya itu adalah yang E.
Lanjut lagi untuk soal 43. Oke, ini struktur DNA. Oke, struktur DNA ya. Teman-teman harus tahu nih kalau udah belajar biologi ya. Jadi struktur DNA itu dia spiral alpha helix. Oke, disebabkan karena apa? Jadi yang diminta di sini adalah kenapa dia dalam bentuk alpha helix. Oke, jadi ini jawabnya itu adalah yang B ya. Jadi ini jawabnya adalah yang B. Kenapa dia bersifat berbentuk spiral alpha helix? Itu jawabnya yang B. Oke, penjelasannya gini. Jadi stabilitas dari DNA itu dia helix ganda ya, itu ditentukan oleh susunan basa. Oke, susunan basanya dengan ikatan hidrogen. Oke, jadi kan ada gula nih, ada gulanya dengan basanya. Oke, ini terikatan. Oke, dia membentuk rantai. Jadi basanya di sini itu ada beberapa ikatan. Jadi ada ya, kita bantu nih. Jadi ikatan yang pertama itu antara adenin, oke, sama timin. Jadi adenin sama timin ini dia berikatan, ini dia terbentuk dengan ikatan hidrogen. Oke, dan ini dia membentuk ikatan rangkap dua. Ikatan yang ini. Nah, sedangkan satu lagi, basa itu kan ada adenin, timin, guanin, sitosin, sama urasil. Gitu kan. Terus satu lagi, yaitu antara guanin sama gini deh. Guanin sama sitosin ini juga berikatan dengan ikatan hidrogen. Oke, tetapi ikatannya ini dia akan membentuk ikatan rangkap 3. Jadi ada 3 nih ikatan rangkapnya. Kayak gitu. Oke, jadi pasangan yang ini antara basanya dengan gugus gulanya, nih itu dia akan berikatan secara ikatan hidrogen. Kayak gitu ya. Oke. Nanti teman-teman kalau punya pendapat yang lain cek bisa ditulis di komen di itu ya, di komennya. Oke. Terus ini salah nih. Lanjut lagi. 44. Reaksi nitrogen, monoksida dan gas. Oke, ini reaksinya kita tulisin dulu. Jadi 2NO ditambah 2H2 ini menjadi 2H2O ditambah N2. Oke. Bila laju reaksi. Oke, di sini kata ya, bila laju reaksi hilangnya gas hidrogen. Ini nilainya minus 1,2 kali 10 pangkat 6. Oke, teman-teman nih jangan ragu. Maksudnya dengan kata-kata hilangnya. Oke, hilang di sini itu bisa juga artinya berkurang. Kenapa berkurang? Ingat posisinya. Ini posisi sebagai reaktan, ya kan? Jadi reaktan itu jumlahnya bakalan berkurang. Sedangkan kalau dia posisinya produk, ini dia bakalan bertambah. Kayak gitu. Jadi nilainya akan semakin positif. Ini nilai semakin negatif. Oke. Yang ditanya, laju pemakaian gas nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida itu yang ini ya. Yang ditanya ini. Dan pembentukan gas nitrogen. Oke, nih. Ingat, jika salah satu diketahui, baik itu mol atau apa, itu kita bisa cari yang lainnya. Menggunakan perbandingan koefisien. Ini koefisien yang diketahui nilainya 2, koefisien yang mau ditanya juga 2, berarti nilainya sama, ya kan? Sama-sama minus 1,2 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti sekarang kita nih jawabnya antara C sama D, ya kan? Sekarang untuk nitrogen. Ini koefisiennya 1, yang diketahui 2, berarti setengahnya dong, ya kan? Setengahnya berarti 0,6. Tapi hati-hati, ini nggak minus lagi, karena kan dia bertambah. Begitu ya. 0,6 dikali 10 pangkat min 6. Di sini nggak ada 0,6. Yang dijadikannya 6. Berarti ini 6 kali 10 pangkat min 7. Berarti jawabnya adalah yang C. Bisa? Oke. Next lagi 45. Identifikasi senyawa molekul di bawah ini yang memiliki ikatan atau molekul yang mempunyai overlap antara orbital sp dan p-nya. Oke. Ini jawabnya yang ini ya, yang B ya. Oke, caranya gini. Berilium itu kan nomor atomnya 4. Ini kalau kita buat ini konfigurasinya S2, 2S2, gini kan. Jadi kalau misalnya kita buat orbitalnya, nih kan di sini Be-nya sebagai atom pusat, dia mengikat 2 Cl. Elektronnya di sini penuh, ya kan? Supaya dia bisa mengikat Cl, berarti dia akan mengalami eksitasi ke orbital P. Oke, setelah dia tereksitasi, nanti bentuknya seperti ini. Oke,
Jadi di sini 1, di sini 1. Oke, jadi ini S, ini P. Nah, ini yang namanya SP. Jadi bakalan ada 2 SP miliknya si berilium. Oke, sedangkan kalau untuk Cl itu 17. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Oke, ini dia. Ambil yang P-nya aja yang terakhir. P-nya itu di sini ada 3. P itu 3 ya kotaknya ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nih, jadi orbital P-nya ini itu yang akan berikatan dengan masing-masing di sini. Jadi satu masuk ke sini, satu lagi, makanya kan Cl-nya kan di sini ada 2 nih. Ya kan? Dia kan supaya dia 17 ya. Oke, anggap di sini sama, berarti satu lagi masuk di sini. Gitu. Berarti kan orbital P-nya dari Cl itu nanti akan overlap dengan SP dari Be-nya. Jadi kalau kita gambarin, nih, ini kan orbital S itu kan dia bulat ya. Kalau P itu dia agak lonjong seperti ini. Oke, ini punyanya Be. Nah, terus bakalan overlap, batu berikatan nih. Nah, nih, P yang ini punyanya si Cl. Satu lagi P-nya di sini, ini punyanya Cl. Nah, kayak gini. Jadi dia overlap. Oke. Jadi itu makanya yang diminta itu adalah mana yang overlap antara SP-nya dan P. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke. Lanjut lagi 46. Pada elektrolisis larutan LOSO4, oke. Di sini nggak diketahui ya L-nya itu apa, berarti kita harus cari tahu dia apa. Karena yang ditanya adalah massa atom relatifnya. Berarti yang ditanya adalah nilai AR-nya. Oke, nggak masalah. Kita buat reaksi elektrolisis dulu, karena kan yang diminta adalah elektrolisisnya. Ini berarti S4 2-. Ternyata menghasilkan logam L, berarti di katodanya yang bereaksi sendiri adalah dia. Oke, ini menjadi L. Oke, ini diketahui masanya 1,08. Terus larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan dengan CaOH 2 kali. Oke. Kalau ini kita buat di anodanya, ini kan SO4 ya, sisa asam oksi. Berarti yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah air. 2H2O ini akan menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Oke, ingat di sini kata-katanya larutan elektrolisis dapat dinetralkan dengan basah. Berarti ini OH- nanti bakalan menetralkan H+-nya ini. Oke, berarti kita nanti jadi gini. Jadi OH- ini penetralannya bakalan sama nilainya molnya ya. Molnya OH- itu sama dengan molnya H+. Oke, penetralannya. Berarti kita cari dulu nih berapa mol dari si CaOH 2 kalinya. Oke, di sini diketahui volume sama kemolarannya. Berarti volume dikali molar sama dengan 50 mili dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. Oke, 5 milimol itu berarti ini sama dengan berapa tuh? 0,005 ya? 0,005 mol. Oke, di sini kan OH ya, berarti kita ionin dulu. CaOH 2 kali, ini kan jadi Ca2 plus tambah 2 OH-. Ini 0,005, ini kan berarti 2 kalinya dong, ya kan? Berarti ini 0,01. Ingat tadi molnya OH sama dengan molnya H+, karena kan dinetralin. Berarti jika mol OH-nya 0,01, berarti mol H+-nya juga 0,01. Ya kan? Terus antara yang ini, yang dioksidasi sama direduksinya, apa yang sama adalah elektronnya. Ya kan? Berarti karena ini koefisiennya sama, berarti mol elektronnya juga 0,01 mol. Berarti mol di sini juga sama, karena tadi ingat elektronnya nilainya sama molnya. Ya kan? Berarti kita bisa cari molnya L. Nah, ini tadi massanya ya, gram. Berarti ingat perbandingan koefisien. Ini 1, ini 2. Berarti 1/2 dari 0,05. Ya kan? Berarti molnya setengahnya, 0,05 mol. Oke, ingat ada mol, ada massa, berarti kita bisa cari AR dong. Ya kan? Rumusnya kan mol sama dengan massa per AR. Oke, kita mau cari AR berarti, kita mau cari AR. AR sama dengan
massa per mol. Massanya 1,08, molnya 0,005. Berarti ini setelah kita bagi nilainya adalah 216. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke. Next lagi 47. Dengan menggunakan gelas plastik sebagai kalorimeter, oke, teman-teman ingat ya, untuk kalorimetri berarti kan teman-teman ingat rumusnya. Kalorimetri itu kan berarti nih rumusnya, ini kan ditanya adalah delta H ya. Nih, delta H itu kan sama dengan min Q per mol. Kita harus tahu dulu nih, Q-nya apa? Q itu kan sama dengan M kali C kali delta T. M ini adalah massa. Ya kan? Di sini yang diketahui adalah larutan NaOH sama ini. Berarti masanya ini itu kita peroleh itu dari volume campuran. Ya kan? Volume campuran dari si HCl ditambah dengan NaOH. Ya kan? Volume itu kan bisa kita ubah jadi massa dong. Ingat rumus yang ini. Sini ya. Rho sama dengan M per V. Di sini dikatakan bahwa jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, ya kan? Rho air itu adalah 1. Nah, berarti kita bisa cari, ya kan? Berarti data pertama yang harus ada adalah volume campurannya. Yang ini. Terus nih, C-nya kan dikatakan dianggap sama katanya tadi. Terus di sini kita harus punya delta T dong. Delta T ini kan berarti suhu terakhir dikurang suhu akhir, ya kan? Berarti suhu awal sama suhu akhir. Berarti jawabnya adalah yang D, gitu. Terus nanti kalau untuk molnya nanti kita bisa cari karena ini dia mol apa? Ini reaksi penetralan ya. Berarti nanti mol yang kita gunakan adalah mol airnya. Get it? Oke. Next lagi. Oke, soal yang terakhir. Apa nih? Ion kompleks. Oke, ion kompleks memiliki geometri oktahedral. Oke, kita buat dulu nih geometrinya. Berarti kita cari dulu ya berapa biloxnya Cr. Berarti nih, Cr ini kan H2O 4 kali Cl2. Ini totalnya adalah ionnya plus 1. H2O itu nilainya 0. Berarti ini total 0. Ini kan Cr. Ditambah Cl itu nilainya min 1, berarti ada 2, berarti jadinya min 2. Nilainya sama dengan nih, plus 1. Berarti CR-nya berapa? CR-nya di sini biloxnya sama dengan plus 3. Oke, CR 3 plus, CR itu sendiri, dia memiliki nomor atom 24. Oke, berarti kalau kita jadikan ini apa? Jadikan dia gini, AR yang paling dekat ya. AR 3D5, ini yang stabilnya ya, 3D5, 4S1. Dia ngelepasin 3, berarti lepas dari sini 1, dari sini 2. Jadinya, oke, ini dalam bentuk CR ya. Kalau dia CR3+, oke, jadinya kan gini, AR 3D3. Kayak gitu ya. Oke, kita buat di sini deh. Kalau dia udah buat seperti ini, berarti kita buat sekarang orbitalnya. Nih, kita buat di atas ini, supaya ada space-nya. D itu kan kotaknya ada 5 ya. D-nya itu kotaknya ada 5. Berarti di sini ada 3 elektron. Ada 1, ada 2, ada 3. Ini orbital D. Setelah orbital D kan orbital S ya. Orbital S. Selanjutnya lagi adalah orbital P. P itu dia 3. Lanjut lagi? Oke, nggak usah. Oke, gini. H2O sama Cl ini termasuk ke dalam ligan lemah. Oke, teman-teman ingat nih, kalau dia ligan kuat, ini elektron yang sendiri itu akan dipaksa berpasangan. Gitu. Tetapi kalau dia ligan lemah, dia nggak bisa memaksa elektron yang sendiri ini berpasangan. Oke, jadi ini bakalan tetap seperti ini. Jadi ingat, kalau dia ikatannya ini adalah ion kompleks, itu berarti dia sesuai dengan ikatan kovalen koordinasi. Berarti sepasang elektron yang akan diberikan. Berarti ini adalah sebagai tempatnya. Berarti di sini ada berapa ligannya? H2O-nya ada 4, Cl-nya ada 2. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Ini untuk Cl. Itu untuk H2O. Sedangkan Cl-nya ada 2 ya. Berarti 1, ada 2. Kayak gitu. Baru kita hitung sekarang. Ini S-nya, oke, gini ya. Berarti D-nya ada 2. S, P-nya di sini ada 3. Oke.
Kalau D2sp3 ini sama juga dengan sp3d2. Oke, sp3d2 ini namanya itu adalah oktahedral. Oke, berarti ini benar. Sekarang next, ion kompleks memiliki yang namanya isomer geometri cis dan trans. Oke, teman-teman perlu ingat kalau untuk isomer ion kompleks dia kemungkinan memiliki dua isomer. Yang pertama adalah isomer geometri yaitu cis dan trans. Yang kedua dia memiliki yang namanya isomer optis. Oke, tapi di sini yang dibahas itu adalah yang geometri. Kita bahas yang geometrinya ya, yang cis sama transnya. Oke, dan perlu teman-teman ketahui lagi bahwa kalau isomer cis dan trans ini itu kemungkinan terjadinya itu adalah untuk yang geometrinya oktahedral, yaitu yang ini, dan juga untuk yang planar. Oke, yang planar segi 4. Berarti kalau ini sesuai dengan ketentuan ini ya, karena oktahedral, berarti ini juga benar. Oke, jadi ini juga benar. Jadi sama-sama benar ya kalau untuk yang ini. Terus sama-sama benar, tetapi ini nggak ada hubungan sama sekali. Ya kan? Berarti ini jawabnya adalah yang B. Oke, sekarang kita lihat nih yang mana cis sama transnya. Kita gambarin bentuknya ya. Kalau cisnya itu bentuknya seperti ini. Cr, oke, dia kan ada 6 ya katanya ya. Nah, nih. Berarti di sini ada H2O, di sini Cl, di sini H2O, di sini H2O, di sini H2O, di sini Cl. Ingat ya, ini dia terikat secara koordinasi. Ini cisnya. Oke, sedangkan kalau dia transnya sama Cr itu dia ngikat apa namanya? Ada dua ya, ada ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sekarang kita buat yang transnya ya. Oke, di sini Cl, di sini Cl, di sini H2O karena kan H2O-nya ada 4 ya. Nah, kayak gini bentuknya. Oke, ini yang cisnya, ini transnya. Jadi ini sama-sama benar, tetapi nggak ada hubungan sama sekali. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk SIMAK UI 2012 ini. Semoga semua teman-teman semuanya terbantu. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, jawabannya silakan nanti tulis di komen ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan di share ya. Terima kasih.